Stevina Yuli dari Kipin EduTech, terpilih dalam Forbes 30 Under 30, bawa perubahan positif melalui pendidikan. Terima kasih pemirsa, Anda tetap sama kami di Berita Satu Pagi. Pemirsa, bulan Mei ini, majalah Forbes Asia ini merilis daftar anak muda berpengaruh di Asia dalam Forbes 30 Under 30 Asia. Nah, salah satu anak muda yang masuk daftar itu adalah Stevina Yuli. Majalah Forbes Asia kembali merilis daftar anak muda Asia yang bertalenta di bidangnya masing-masing. Forbes 30 Under 30 Asia. Sejumlah anak muda Indonesia masuk dalam list ini, salah satunya adalah Stevina Yuli. Stevina Yuli menjadi wakil Indonesia satu-satunya dalam kategori social impact atau berdampak secara sosial. Ya, Yuli merupakan Chief Business Officer aplikasi perpustakaan digital Kipin. Dengan aplikasi ini, kita bisa mengakses perpustakaan digital yang berisi lebih dari 60.000 video, buku, komik, serta tryout. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan para siswa baik dengan maupun tanpa jaringan internet. Menjadi solusi bagi siswa atau sekolah yang memiliki keterbatasan mengakses internet. Ya, biasa untuk mengenal sosok inspiratif kita hari ini, kita akan membahasnya langsung dengan Stevina Yuli. Selamat pagi Kak Stevina, apa kabar? Selamat pagi, baik. Oke, Mbak Stevina, sebelumnya saya ucapkan juga nih, selamat ya, karena udah masuk Forbes 30 Under 30 Asia. Itu tentunya adalah prestasi yang membanggakan, tapi kita pengen tahu dong, awalnya gimana sih pas dikabarin ini masuk nih Kak Stevina ke dalam kategori tadi social impact ya? Iya, aduh, yang tentu mungkin senang sekali ya dan sangat bersyukur. Mungkin dari saya, simpel aja sih, senang sekali bisa mewakili pendidikan Indonesia dan khususnya membantu highlight Kipin dan Indonesia di kategori social impact aja sih. Tapi ya, senang sekali, sangat bersyukur. Awalnya gimana tuh Kak, sampai kemudian dikabari ini masuk Forbes 30 Under 30 ini? Maksudnya apakah Kak Stevina pernah berambisi begitu ya, bahwa oke, saya melakukan ini untuk masuk situ gitu? Sejujurnya mungkin enggak ya, ini mungkin tadinya aku sedikit surprise actually, tapi happy surprise. Kita mungkin tujuannya di sini memang untuk ya to reach as many millions of students across Indonesia as possible. Tapi kalau memang ini sempat dipilih oleh Forbes ya, maybe ini bisa dapat impact-nya lagi untuk bisa lebih sukses lagi. So ya, sangat bersyukur. Amin. Oke. Tentunya kita juga pengen tahu nih tentang Kipin. Kipin ini kan yang bawa seorang kakak sendiri begitu untuk masuk dalam Forbes 30 Under 30. Kipin ini apa sih sebenarnya? Iya. Oke. Jadi Kipin itu lucu. Jadi Kipin itu aku suka panggilnya namanya sedikit magical device ya, mungkin kayak perangkat ajaib gitu. Perangkat ajaib, oke. Nah, aku kasih lihat deh, kayak gini nih, bentuknya kayak gini. Oke. Perangkat ajaib yang bisa mendigitalkan sekolah apapun dalam 3 menit gitu. Dan tadi seperti tadi videonya menjelaskan, dengan device ini meskipun kecil dia sangat canggih karena isinya sudah ada lebih dari 60.000 konten kurikulum, dan semua ini bisa diakses tanpa memerlukan internet. Mungkin kita udah tahu juga infrastruktur di Indonesia kan masih ada banyak daerah yang kesenjangan begitulah ya. Betul. Jadi ya kami itu memang address specific problem ini. Jadi dengan Kipin, digitalisasi sekolah tidak lagi terhambat dengan masalah internet atau digital infrastruktur yang belum selesai mungkin di beberapa daerah. Dengan satu buah Kipin untuk satu sekolah, maka sarana digitalisasi sekolah sudah lebih lancar secara merata dan pembelajaran bisa lebih gratis untuk semua siswa, seperti itu. Artinya apa ya? Salah satunya adalah mendemokratisasi pengetahuan itu sendiri ya melalui Kipin ini lah ya. Nah, betul sekali. Kita tadi yang menarik adalah bahwa satu device itu kan bisa diakses tanpa internet. Ini tuh Kipin ini tuh device-nya atau dia berupa apps atau berupa cloud atau bagaimana nih Kak sebenarnya? Iya, that's a great question. Sebenarnya Kipin itu satu ekosistem. Jadi
itu experience-nya ya. Mungkin aku langsung kalau misalnya aku ada keepin di classroom aku kayak gimana sih gitu pakainya ya. Ini digantung langsung di dinding gini atau ya ada percobaan digantung langsung di dinding Oke. dengan HP kita atau tablet atau laptop itu juga ada apps-nya. Langsung apps-nya itu bisa connect ke device ini tanpa Oke. internet gitu. Nah, dari apps-nya itu kita udah bisa download nih semua konten, mau textbook, mau video, mau tryout, mau Wow. apapun, ini semua konten pembelajaran yang pasti dibutuhkan siswa dan guru-guru sehari-hari ya. Jadi pasti perlu dua-duanya, ada hardware-nya, ada software-nya, tapi itu semuanya integrated. Jadi nggak bisa Oke. nih siswa main ke Facebook, tapi bisanya di ekosistem Kipin-nya dulu. Wah, Ya, itu menarik belajar sekali ya. Itu menarik Iya. sekali. Idenya juga artinya bagus dan juga bisa diaplikasikan dimanapun ya tanpa adanya internet ini. Nah, isinya sendiri apa nih, Kak? Tadi kan kebanyakan adalah materi pembelajaran sekolah ya. Apakah ini benar-benar khusus sekolah atau misalnya nih saya mau mendirikan rumah baca, ini juga bisa bermanfaatkah untuk sektor di sana? Atau kita misalnya bisa mengcustom apa aja ini isinya nih? Iya, iya. Sebenarnya sih awalnya kita fokusnya ke sekolah ya, tapi sebenarnya actually good idea bisa juga kalau ada rumah baca atau ada beberapa mungkin community center atau perpustakaan yang menggunakannya. Jadi dalamnya itu sebenarnya 5.000 buku, 2.000 video, 500 komik literasi pendidikan, dan lebih dari 50.000 latihan soal. Jadi semuanya itu sesuai kurikulum. Jadi kalau pernah dengar ya kurikulum 2013 pasti atau kurikulum Merdeka yang baru atau kurikulum madrasah atau paket ABC, semuanya tuh udah lengkap tuh di dalam situ. Jadi apapun kurikulum yang dipakai semuanya sudah lengkap di dalam. Wow, menarik sekali ya. Nah, ini bisa diakses untuk siapa saja sih sejauh ini? Apakah anak SD, SMP, SMA gitu? Atau bahkan kuliah juga? Ya. Kita fokusnya K-12, jadi SD, SMP, SMA, madrasah juga, jadi lebih ke K-12. Ya. Nah, untuk misalnya kita mengkurasi begitu, isi dari Kipin ini sendiri, adakah tim-tim khusus dan juga bagaimana kemudian mengkurasi kayaknya materi ini cocok buat anak SD atau materi ini cocok buat anak usia lebih dini begitu? Iya, iya, iya. Mungkin kalau kita sedikit berbeda ya. Jadi kita sebagai edutech company kita beneran melihat walaupun kita private sector, kita tuh melihat kita sebagai mitra untuk membantu pemerintah gitu. Jadi karena kita kan salah satu partnernya Kemendikbud juga gitu. Jadi dari sisi konten sebenarnya semua konten itu kurikulum kita melihat mereka tuh yang curate kurikulum itu yang jagonya gitu lah ya, itu dari Kemendikbud, dari madrasah, tapi kita yang mendigitalkan dan kita make sure untuk jadi jembatannya agar siswa-siswa yang nggak ada internet bisa mengakses gitu. Jadi siswa yang di kota canggih gitu bisa akses, tapi juga yang di kota yang masih belum ada internet itu bisa akses juga kurikulum-kurikulum yang terbaru yang memang sudah pasti kan udah dipikirin gitu ya kurikulum terbaik itu seperti apa ya, jadi kita jadi jembatannya, jadi beneran pakai teknologi untuk itunya. Kita agak mundur sedikit nih Kak, sebenarnya ide awalnya seorang Kak Stefina ini membuat Kipin, kemudian itu tuh dari mana sih idenya dan juga siapa aja nih yang terlibat pada awalnya? Iya, aduh, tim kita itu sangat amazing ya, tapi bener story kita tuh very unique. Kita perusahaan kita udah terbentuk udah beberapa tahun, tapi awalnya salah satu founders kita sempat ketemu sama Pak Jokowi actually, dan dia kasih quote yang sangat menarik. Dia bilang Indonesia itu bukan hanya Jakarta, dia bilang. Dan dia bilang, kami tuh harus bikin solusi yang bisa dipakai seluruh Indonesia. Gitu. Dan terinspirasilah dari quote itu, kita pikirkan bagaimana kita bisa bikin solusi yang tepat dipakai untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T juga, daerah gunung, daerah dekat sungai, jadi ya semuanya. Seperti itu. Kak Stefina, sekarang ini sudah daerah mana saja sih yang sudah menggunakan Kipin ini? Oh, waduh, sudah kemana-mana. Jadi kita udah sejauh, sebenarnya kita udah sejauh sampai ke Papua sudah udah. Wow, oke. Yang paling jauh mungkin kalau dari titik sini ya. Jadi artinya sesuai dengan target dan tepat sasaran ya Kak Stefina ya?
kalau kita misalnya di sekolah-sekolah di daerah ataupun di daerah 3T lah kita katakan yang belum tersedia internet, ingin begitu menggunakan Kipin, kita bisa minta kemana sih Kak? That's a great question. I think sekarang kalau dari sekolah ada beberapa channels ya. Kalau mereka memang mau adopsi Kipin, mereka akan tentu ada budgeting proses sendiri. Jadi ya kita juga pakai channels yang lewat situ. Jadi kita ada banyak conversations dengan dinas pendidikan daerah. Kita ada banyak conversations juga dengan Kemendikbud. Ada juga banyak corporates juga ya. Jadi dari CSR dan lain-lainnya. Jadi kita ada banyak mitra yang kita kerjasama bareng. Untuk membantu sekolah-sekolah di daerah mana-mana, soalnya Indonesia sangat luas. Betul. Jadi walaupun kita bahkan udah ribuan sekolah yang memakai, tapi Indonesianya masih lebih gede lagi, ada 300.000 sekolah nih. Jadi masih banyak yang kita masih lakukan. Kita bicara mengenai misalnya satu jaringan Kipin itu, dia bisa digunakan oleh seberapa jauh jangkauannya? Apakah ini kayak per sekolah gitu? Atau bahkan misalnya kayak kita menggunakan untuk satu daerah? Iya. Sebenarnya awalnya kita namanya Kipin Classroom ya device-nya. Jadi itu dibentukkan untuk satu classroom dulu. Karena selain dia perpustakaan digital yang bisa mendownload semua konten, mereka tuh juga bisa conducting paperless testing. Jadi untuk guru, dua feature utama adalah untuk mengajar dan untuk mengukur. Jadi kalau untuk mengukur kan, pasti kita tahu ujian kan harus berbarengan gitu. Jadi itu within satu classroom gitu. Jadi dia support sebenarnya satu classroom, tapi of course bisa bergantian gitu dan tanpa batas. Kak, ini kan artinya bahwa sudah sampai ke Papua, tapi tentunya ada mimpi besar begitu ya dari Kipin ini sendiri yang ingin dicapai dalam jangka dekat, jangka menengah dan juga jangka panjang tentunya. Tapi kalau untuk di tahun ini sendiri, goals-nya apa sih Kak sampai akhir tahun nanti nih? Target yang ingin dicapai? Sebenarnya sih kalau buat kita ya, dari hari pertama sih mission dan vision kita tuh very simple mungkin. Aku mulai dari situ kali ya, untuk beneran menyentuh dan menjangkau puluhan juta siswa dan lembaga pendidikan. Itu tuh laser fokus kita itu dari situ, dan kita memang selalu mau khususnya memperkecil gap pendidikan antar siswa yang mampu dan tidak mampu, agar setiap orang ya, semua siswa bisa mendapatkan kesempatan untuk kesempatan yang sama ya untuk berhasil lewatin pendidikan. Jadi untuk tahun ini ya memang kita masih menarget ya ribuan sekolah lagi untuk bisa adopsi Kipin lagi, dan kita ada beberapa geografi yang pasti kita harap bisa adopsi lebih banyak lagi, karena balik lagi Indonesia sangat luas. Jadi mungkin fokusnya lebih ke sana ya. Amin. Semoga harapannya dari Kak Stefina dan juga tim di Kipin ini juga bisa terkabul ya, karena benar Indonesia bukan cuma Jakarta dan kota-kota besar saja ya, karena orang-orang di daerah-daerah pelosok juga butuh akses untuk baca, untuk menjangkau pengetahuan dengan tanpa adanya internet. Terima kasih banyak Kak Stefina atas perbincangan singkat kita. Semoga sukses selalu dan juga sehat selalu menginspirasi Kak. Sudahkah sekolahmu memiliki Kipin Classroom?